Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakia dengan NIM 42432100035 dari kelas PSKN 24A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab ketiga yang bertema Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila dijadikan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila bukan hanya simbol, tetapi menjadi pedoman yang menentukan arah hidup bangsa. Seluruh aturan hukum, kebijakan pemerintah, dan tindakan penyelenggara negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kedudukan ini, Pancasila menjadi sumber nilai, sumber norma, serta pedoman yang menjadi agar kehidupan berbangsa berjalan sesuai jati diri Indonesia. Lalu konsep negara, tujuan negara, konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu konsepnya? Konsep negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan masyarakat suatu wilayah tertentu. Lalu tujuan negara ini ada di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Lalu urgensi Pancasila menjadi pedoman moral, arah tujuan negara dan dasar hukum nasional. Lalu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu Pancasila menempati kedudukan paling tinggi dalam tahta urutan peraturan perundang-undangan. Lalu semua undang-undang, peraturan pemerintah hingga kebijakan lokal harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan penguatan Pancasila sebagai sumber hukum dilakukan melalui pembentukan peraturan berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu bagaimana hubungan antara proklamasi dan pembukaan UUD 1945? Hubungannya, proklamasi 17 Agustus 1945 adalah pernyataan resmi kemerdekaan bangsa Indonesia, dan pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran yang lebih lengkap dari makna proklamasi. Hubungan dari keduanya ini, proklamasi menegaskan kemerdekaan Indonesia, dan pembukaan memberikan dasar filosofis, tujuan, dan cita-cita Indonesia yang merdeka. Lalu bagaimana penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945? Yang pertama, sila 1 itu menjamin kebebasan beragama, dan yang kedua perlindungan HAM. Lalu yang ketiga, persamaan lambang negara bangsa Indonesia, dan sila yang keempat, demokrasi, kedaulatan rakyat, mekanisme pemilu, dan sila kelima, keadilan sosial, kesejahteraan yang memperoleh hak pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Lalu implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Setiap kebijakan negara harus berlandaskan Pancasila. Dalam bidang politik, kebijakan harus mengunjungi demokratis yang jujur dan bermartabat. Dan implementasi Pancasila dalam bidang politik itu, Pancasila mengarahkan pada pelaksanaan demokrasi yang beradab. Demokrasi Indonesia tidak meniru sepenuhnya model Barat, tetapi berlandaskan musyawarah untuk mufakat. Jika dalam bidang ekonomi, pembangunan ekonomi Indonesia didasarkan pada asas kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Dan jika dalam bidang sosial budaya, Pancasila mendorong terciptanya masyarakat yang rukun, saling menghargai, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional dijalankan berdasarkan prinsip pertahanan rakyat semesta, yaitu seluruh rakyat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara. Dan kesimpulan dari bab ini, Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman utama dalam semua aspek kehidupan nasional. Pancasila menjadi sumber hukum, arah tujuan negara, dan landasan moral dalam penyelenggaraan pemerintah. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan secara nyata dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, bangsa Indonesia dapat membangun kehidupan yang adil, harmonis, dan bermartabat. Terima kasih.